dalam kehidupan kami. Ada pemulihan, ada perubahan, dan ada kemenangan terjadi. Hati kami terbuka Tuhan, dan kami siap untuk boleh belajar sama-sama sehingga kami makin semakin mengerti akan kehendak-Mu dan jalan-jalan-Mu. Berbicara buat kami semua, segala kemuliaan hanya bagi nama Yesus selama-lamanya. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Haleluya, senang sekali boleh ada di tempat ini. Saya ngomong tadi sama Ibu Eli, masa sudah 6 tahun? Perasaan barusan dengar pengumuman perintisan. Lah kok sudah 6 tahun, kita nggak kerasa waktu berjalan begitu cepat ya. Dan ini baru pertama kali sejak perintisan berarti ya. Sejak 6 tahun ini pertama kali saya ada di Semarang, di PD Victory secara khususnya ya. Kalau Semarangnya udah berkali-kali, kalau PD Victory-nya yang di Semarang ini baru pertama kali. Saya berdoa, saya percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita, amin. Ibu-ibu, saya lihat banyak wajah yang tegang. Coba tolek kiri kanan. Yang kurang senyum dibilang, senyum dikit dong, jangan pelit-pelit ya. Senyum sedikit. Victory itu kemenangan katanya, sekalipun tidak ada buahnya, kita tetap bersorak-sorai. Kalau muka modelnya sudah seperti pepaya berkerut, berarti nggak ada buah ini ya. Kita harus tetap bersorak-sorai. Amin saudara. Puji Tuhan. Beberapa mungkin sudah kenal saya, tapi beberapa mungkin juga belum. Saya perkenalkan sekali lagi, nggak ada salahnya. Nama saya Ruth. Saya asli dari Surabaya, tapi sekarang lebih banyak bertempat tinggal di Australia. Secara spesifiknya di kota kecil namanya Perth, ya. Dan puji Tuhan, bertahun-tahun saya tadi ngobrol di perjalanan sama Ibu Feni ya, sama Mami Feni nih. Kita udah kenal berapa tahun ya sih? Dihitung, kata Bu Eli, Victory sendiri total sudah 17 tahun. Berarti lebih lama dari 17 tahun sebelum di Citraland. Jadi mulai dari satelit masih 5 orang. Dan waktu itu belum pakai nama. Cuman kumpul-kumpul saja saudara ya. Ibu-ibu 5 orang saja. Saya masih ingat saya diundang khotbah 5 orang. Saya masih imut-imut. Lebih imut dari hari ini. Lebih imut, percayalah, lebih imut sekali. Lebih tepatnya kurus, kayak kurang makan saudara ya. Pada tahun-tahun itu. Tapi saya melihat luar biasa ya. Saya melihat dari Bu Eli yang ibu rumah tangga, yang nggak bisa khotbah. Sekarang khotbah di mana-mana. Saya bilang urat capeknya udah putus dia. Jadi dia ini nggak pernah capek, Bapak Ibu. Saya melihat dia nggak pernah capek. Gila, terbang sini, sebentar terbang sana. Besok sudah ada di sini. Besok lusa sudah di sini. Aduh. Saya melihatnya aja capek, apalagi ngejalaninnya, saudara. Jadi saya melihat bagaimana Tuhan bisa memakai melalui banyak musim yang juga tidak mudah. Jadi saya juga mengikuti perjalanannya Bu Eli dari banyak musim. Lagu tadi betul-betul sering membuat saya nangis Bapak Ibu, karena lagu ini berbicara tentang setiap musim kita tetap disertai oleh Tuhan. Amin. Amin Ibu-ibu. Seperti saya bilang, nama saya Ruth. Sekian tahun saya ngerti firman. Sekian tahun saya membagikan firman. Tapi baru 2 bulan ini saya mendapatkan pewahyuan yang baru tentang seorang tokoh di Alkitab yang tidak lain adalah nama yang saya pakai, yaitu Ruth. Pagi ini saya mau sharing tentang Ruth. Bukan karena saya mau promo nama saya. Saya sebetulnya kalau disuruh milih, saya tidak memilih nama baptis Ruth. Saya sebetulnya tidak milih nama Ruth, Bapak Ibu. Ada orang pernah tanya, siapa Ibu Ruth, bagaimana kok bisa dapat nama baptis Ruth? Saya bilang, saya nggak milih. Satu kali saya pergi pelayanan ke daerah desa di Bandung. Jam 3 pagi hari, tiba-tiba saya merasa ada orang yang menarik kaki saya lalu bilang begini, bangun Ruth, bangun Ruth. Dan lucunya saya bangun. Lalu kemudian di tengah ngantuk, saya baru sadar, saya kan bukan Ruth.
tidur lagi. Oh, mungkin mimpi. Terus kemudian 2 kali, lagi-lagi saya merasakan ada orang yang menarik kaki saya. Jadi saya tuh ngalamin mirip-mirip Samuel. Cuma Samuel tidak pakai ditarik kakinya, saya pakai ditarik, ya kan? Entah itu penampakan atau halusinasi, saya nggak tahu. Pokoknya saya merasa ditarik, dan sampai 3 kali nama saya dipanggil Ruth, dan yang ketiga kali saya baru sadar ada suara yang berbicara di hati kuat sekali. Itulah namamu di dalam pandanganku. Jadi Bapak Ibu tahu nggak? Ternyata nama yang kita punya itu kan dikasih sama papa mama. Betul nggak? Nah, kitab Mazmur menuliskan, aku menyebut engkau dengan nama yang kutuliskan bagimu. Aku menyebut engkau dengan nama yang kutentukan bagimu. Ternyata Tuhan tuh sebetulnya punya nama buat kita. Nah, rupanya di pandangan Tuhan tuh nama saya seperti Ruth. Sejak itu saya pakai nama Ruth. Aslinya tidak suka, terlalu singkat Bu, nggak enak. Kalau ada nama yang saya suka itu yang kelihatan keren tuh Abigail. Kelihatan keren banget, Abigail. Bahasa Inggris juga keren, Abigail. Bahasa Indonesia Abigail, masih oke lah. Tapi Ruth itu belum puas, udah mandek. Saya baru ngerti betapa seremnya punya nama Ruth ketika satu kali pelayanan di daerah Banyuwangi. Tiba-tiba di tengah lagi nyantai, Bapak Gembala datang teriak-teriak, Ibu Ruth, burut, 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 burut. Setelah dia manggil begitu, tahu-tahu dia berhenti dan dia ketawa terbahak-bahak terus. Saya bilang, Pak, kenapa tertawa? Saya pikir apa ada yang kebuka atau apa gitu, kok dia tertawa. Dia bilang, saya baru sadar loh waktu manggil nama burut. Kenapa Pak? Itu sejenis penyakit laki-laki. Mana ada Pak penyakit laki-laki burut? Burut apa burut? Ini pokoknya mirip penyakit laki-laki Bu. Jadi saya tidak suka sebetulnya kalau milih nama Ruth. Dipanggil burut gak enak, Cirut tambah gak enak. Bapak Ibu kalau tidak percaya rasain deh. Cirut, 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 cirut. Kalau pelan gak apa-apa, kalau kecepatan cirut, 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 cirut. Nanti lidahnya keselip, cirut. Gak enak nama Ruth itu. Tapi sekarang saya tuh bersyukur dikasih nama Ruth. Ternyata Ruth itu di Alkitab tokoh yang sangat mengagumkan, sederhana, tapi sangat powerful. Wah, saya rindu menjadi sosok wanita yang tetap sederhana, tapi powerful. Haleluya. Orang selalu kalau lihat saya katanya gini, kok gak pernah dandan? Burut kok gak pernah dandan, perlu di makeover. Saya pernah nyoba Bu di makeover, tahan cuma seminggu Bu. Habis itu kata suami saya, seleranya kok balik ke kampung, katanya gitu. Balik ke selera Cina Daratan. Dia pertama kali kenal saya kayak Cina Daratan. Ibu-ibu tahu Cina Daratan? Orang Cungkok yang asli itu loh, turun ke daratan. Itu Anda pernah melihat gak pakai pakaiannya? Nah itu saya dulu pakai pakaian mirip Cina Daratan. Saya selalu pertama kali terima Yesus, semangat kan cinta Tuhan. Pakaian saya tertutup semua Bu, kecuali muka, ya tertutup semua. Kudus, mau hidup kudus gitu loh. Tertutup, lengan panjang, rok pun sampai mata kaki. Masalahnya Bu, saya kurang pinter matchingin baju. Baju atas itu motif bunga-bunga warna hijau sama merah, persis kayak waktu Natalan, bunga-bunga. Jadi bunganya gambar merah sama hijau, bunganya gede-gede. Bawahnya, bayangin ya, hitam putih, model papan catur, kotak-kotak. Kira-kira cocok nggak? Ya. Terus Anda tahu saya dulu dari keluarga miskin, nggak punya sepatu pantofel, jadi pakai sepatu emak saya. Emak saya tuh punya sepatu zamannya emak kita model balet itu loh. Sekarang kan musim lagi balet.
Sepatu model balet itu loh, model kungfu itu loh. Nah, sepatu yang ada satu-satunya itu. Jadi bayangkan, sekarang pun ini model balet, yang model baru. Ini model baru. Yang dulu model kungfu, Ibu. Iya toh, anak beruci-berucinya itu loh. Aduh, persis wes emak-emak mindring tenanan. Saya sungguhan, itu penampilan saya. Ya puji Tuhan, saya masih laku dapat suami yang ganteng. Karena ternyata banyak orang yang nggak tahu suami saya. Jadi ketika saya jalan sama seorang laki-laki, terus mereka kasak kusuk. Saya kan dengar, suamiku, bojoku rek. Jadi saya pikir saya perlu bawa dia cukup sering. Kalau enggak bahaya gitu lah kan. Suaminya buruk di mana? Ini suami saya. Ganteng kan? Berdiri Pak. Kapan lagi ngerjain suami di depan umum? Minta berdiri loh kok. Kok mereka minta berdiri? Dulu ceritanya saya kepengen punya bule, Bu. Saya tahu saya ini ndak ayu gitu loh. Saya tahu saya ndak cantik. Jadi saya punya mimpi paling nggak anak-anak saya lebih cantik gitu loh. Jadi gimana caranya memperbaiki keturunan dapat bule? Karena saya lihat perpaduan bule sama cungkok itu kok ayu-ayu gitu loh. Jadi saya kepengen dapat bule. Tapi sama Tuhan tidak dikasih. Kata Tuhan, kamu tuh orangnya keras dan kaku. Jadi tidak tak kasih bule, tak kasih fotokopiannya ya. Ini fotokopiannya blasteran Indonesia, Cina, campur-campur deh, nggak jelas juga. Mungkin perlu melakukan tes DNA BI ya. Siapa tahu ada keturunan Yunani, Yahudi, nggak tahu. Pokoknya matanya rada beda warnanya Pak, dan itu tidak bisa dipungkiri. Tapi saya waktu pertama kali lihat dia, jujur, dia sampai rodok ngomel-ngomel. Pertama kali lihat dia, saya tuh nggak nganggep dia bule. Tak pikir dia ini albino. Padahal orang albino kan beda ya. Aku gak ngerti Bu, antara albino sama bule tuh buat aku kok mirip-mirip gitu. Jadi pertama kali saya lihat dia, saya langsung gini, ih orang ini albino. Terus yang ngomong, aku ini bukan albino ya. Albino itu beda gitu kan. Nah ini suami saya ya. Saya bersyukur, saya mau cerita tentang Ruth. Oke? Saya berdoa teman-teman di Semarang juga mengalami kemenangan ya. Karena saya melihat beberapa wajah di sini kayak punya banyak utang 5 miliar gitu ya. Wajah ibu-ibu bapak di sini stres semua ya. Ternyata orang Semarang juga mukanya stres. Saya pikir yang stres Jakarta toh. Ternyata Semarang juga lebih stres ya kan. Saudara, orang usah stres. Saya mau kasih kabar gembira, bersama Tuhan itu ada aja kejutannya. Amin. Ada kejutannya. Saya mau ajak kita melihat ya bahwa Alkitab semua bawa HP, puji Tuhan. Coba buka dulu Yesaya pasal yang ke-55. Yesaya 55. Kita lihat ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Ayo hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli, dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapa kamu membelanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jeripayamu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Saudara, inti dari ayat 1 sampai ayat 3 bunyinya tuh gini loh. Kamu ini punya masalah, kamu ngoyo sampai berdarah-berdarah, sampai memble, sampai melet-melet. Kamu ini ngoyo buat apa? Akhirnya juga gak terselesaikan. Nah, lalu Tuhan ngomong satu yang paling penting. Dan kata Tuhan, kalau satu ini kamu kerjain, maka kamu akan menikmati yang paling lezat. Kamu akan mendapatkan berkat yang paling baik. Jadi bukan ngoyo, bukan ngotot pakai kekuatanmu sendiri, tapi kerjakan yang satu ini, kamu akan dapat berkat terbaik. Apa yang satu ini? Katanya begini,
dengarkan aku, maka kamu akan memakan yang baik. Jadi kuncinya cuma simple, dengarkan aku. Kalau disuruh mendengarkan Tuhan, berarti disuruh nurut sama maunya Tuhan. Sepertinya gitu ya, simpelnya ya, sederhananya ya. Jadi dengan kata lain gini loh Bapak Ibu, dalam hidup kita siapa sih yang tidak punya masalah? Semua punya masalah. Tapi Tuhan ngajarin gini, kamu mau tahu cara menyelesaikan masalah? Cuman sederhana, ikutin jalanku, kamu pasti menang. Apapun, soal uang, rumah tangga, anak-anak terikat game, apapun, semua masalah, jangan ngotot pakai kekuatanmu, percuma. Tuhan ngajarin, ikutin jalanku. Itu kata Tuhan, sederhana ya. Pertanyaannya adalah begini, gimana ikutin jalan Tuhan? Kita aja tidak dengar Tuhan bicara. Ikutin aja jalannya Tuhan, mengikuti kehendak Tuhan. Saya menemukan banyak ayat, kalau dibacakan semua tidak selesai-selesai. Saya tunjukkan beberapa contoh. Anda buka Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-28 sampai dengan ayat 29. Yohanes pasal yang ke-6, ini salah satu contoh. Yohanes pasal yang ke-6 ayat 28 sampai 29. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Nah, pertanyaan murid-murid sama. Tuhan, mengikuti yang kamu mau itu apa? Jadi murid-murid tanya, apa? Apa bentuknya? Kami harus apa? Kata Tuhan, kalau kami dengerin Tuhan, kami akan melihat kemenangan. Betul ya? Tapi apa? Kehendakmu itu apa yang harus kami ikutin? Lalu kita baca ayat 29. Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Ini salah satu ayat, suruh percaya. Oke, saya kasih contoh lain lagi. Kita buka di dalam kitab Roma pasal 14 ayat 17. Kitab Roma pasal 14 ayat 17. Ada beberapa ayat ya. Sebab kerajaan Allah berarti mengikut Tuhan bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Perhatikan, kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Saya kasih contoh dulu baru saya simpulkan. Ambil contoh lain, Mazmur 37 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Mazmur 37 ayat 1 sampai dengan 5 dari Daud. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka berbelisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan, lakukan yang baik, diamlah di negeri. Ini kan perintah Tuhan semua ya. Percayalah kepada Tuhan, lakukan yang baik, diamlah di negeri, berlakulah setia. Ayat yang keempat, bergembiralah karena Tuhan, Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Lalu lanjutnya, serahkan hidupmu ke Tuhan, percaya kepadanya, Ia akan bertindak. Ini kan sebetulnya yang kita harapkan toh, Tuhan bertindak, Tuhan memberikan apa yang kita doakan. Setuju? Ini sebetulnya sama dengan Yesaya 55 tadi, kamu akan menikmati yang lezat. Bagaimana caranya? Suruh ngikutin kehendak Tuhan. Kalau saya kasih contoh 3, Anda baca, apa itu kehendak Tuhan? Saya sederhanakan, lebih banyak bicara soal karakter. Jangan marah, bergembira, bersukacita. Tadi itu baru 3 contoh loh, banyak sekali ayat-ayat. Anda tidak akan pernah menemukan begini, karena saya tuh sering ditanya orang gini, Burut, tolong bantu doa, apa kehendak Tuhan bagi saya? Saya sering ditanya. Anak-anak muda tanya saya gini, Ai,
tolong bantu doa. Tuhan itu maunya apa? Saya disuruh ngambil jurusan apa? Pertanyaan-pertanyaan yang sering saya terima. Nanti orang lain lagi, Bu Ruth, tolong bantu doa. Saya ini disuruh Tuhan pelayanan apa? Pertanyaannya selalu bicara tentang jabatan, tentang karir, tentang kedudukan. Kita selalu berpikir, ibu-ibu, bapak, kalau menanyakan kehendak Tuhan, itu selalu tentang jabatan, tentang karir, tentang pekerjaan. Ternyata enggak. Anda tidak akan pernah menemukan ayat dari Kejadian sampai Wahyu, jadilah dokter, tidak ada. Anda tidak akan pernah menemukan di kitab Kejadian sampai Wahyu, masuklah IT. Enggak ada. Masuklah arsitek. Anda tidak akan pernah temukan, masuklah jadi anggota partai politik. Enggak ada. Jadi ternyata Bu Ruth mengikuti kehendak Tuhan itu seperti apa? Selalu pertanyaannya gitu loh orang itu. Bu, saya ditawari bisnis, enaknya tak ambil apa enggak? Maunya Tuhan itu kayak apa? Selalu berbicara tentang harus ada apa ya Bapak Ibu, jabatan tertentu, posisi tertentu. Anda bisa nangkep ya. Tapi ternyata enggak loh. Pertanyaan itu seharusnya jawabannya cuma sederhana. Ternyata kehendak Tuhan itu sederhana sekali, bicara tentang sikap hati, karakter. Apa contohnya? Bersukacita, bersyukur, apalagi? Jangan marah, sabar, setia. Semua kehendak Tuhan ternyata karakter. Berpuasa yang kukehendaki, ya kan? Kita kan tanyanya selalu, Tuhan itu berkenan sama puasa yang kayak apa? 40 hari, 10 hari, 3 hari, Senin Kemis, berpuasanya jam berapa sampai jam berapa, bukanya jam berapa. Selalu kita berbicara tentang teknis. Tapi sebetulnya kehendak Tuhan itu sederhana, tentang sikap hati. Sikap hati di dalam setiap keadaan. Bisa nangkep ya? Nah, ini yang saya kasih contoh dari kisah Ruth. Anda kalau mau menemukan mujizat, berkat, kemenangan, yuk kita belajar dari kisah Ruth. Buka Ruth pasal 2. Simple. Saya suka yang bagikan khotbah itu yang simpel-simpel aja, supaya bisa dipraktekkan. Nanti kalau saya ngasih Bapak Ibu, hari ini kita akan berbicara tentang hakikat Roh Kudus. Ada 20 poin. Poin 1, poin 2, 2.1, 2.2. Saya percaya nggak sampai setengah jam semua langsung kerok di sini tidur. Oke, kita akan lihat dari kisahnya Ruth. Aduh, saya senang sekali kisahnya Ruth. Banyak dari kita kalau kepengen tahu pimpinan Tuhan, kita selalu tanyanya seperti itu, dan kita selalu bilang begini, saya tidak bisa mendengar suara Tuhan. Saya senang Tuhan kasih nama Ruth, karena Ruth itu seorang yang sangat profetik tapi yang sangat sederhana. Saya mau tanya, ibu-ibu, apal nggak ceritanya Ruth? Apal. Kenapa Ruth itu memutuskan ikut mertua? Ada yang tahu? Karena dia mau menyembah Allah mertuanya. Mantap. Bukan karena mertuanya sugih, bukan karena mertuanya punya anak lagi yang kemungkinan ada harapan. Enggak kan? Malah dia melihat mertuanya itu tidak punya potensi. Ikut mertua tambah soroh. Tapi kenapa ikut mertua? Sederhana. Karena Ruth itu lagi jatuh cinta sama Tuhan. Betul? Dan dia lagi jatuh cinta sama Tuhan. Dia ikut mertuanya karena dia ingin ikut menyembah Allah orang Israel. Nah, saya mau tanya Bapak Ibu, pernah nggak menemukan ayat di Alkitab di mana Ruth itu mendengarkan Tuhan bicara? Ada? Saya tidak pernah menemukan Ruth mendengar suara Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu bilang aku nggak bisa mendengar suara Tuhan, tenang, sama dengan Ruth. Belas. Anda pernah menemukan ayat di mana Ruth itu tiba-tiba di kamar, lalu dia mendengar suara, Ruth, jangan pulang kampung.
ikutlah mertua. Tapi kita tuh seringkali kepengen gitu loh Bapak Ibu. Iya toh? Tuhan maunya apa sih? Ngomong gitu loh. Anda pengen Tuhan ngomong kayak apa? Di kamar, terus pakai baju putih, remang-remang, Anda jantungan, mate, nggak usah tanya langsung ketemu, iya kan? Enggak kan? Tapi bayangan kita tuh selalu gitu loh. Saya bilang, Bu, minta pimpinan Tuhan. Selalu jawaban jemaat tuh gini, saya nggak bisa dengar Tuhan. Loh, yang bilang suruh dengar suara Tuhan siapa? Ruth itu loh nggak pernah dengar suara Tuhan. Nggak ada. Dia cuma apa? Cuman karena motivasi, karena cinta Tuhan aja. Iya toh? Ibu-ibu, bapak di sini cinta Tuhan nggak? Amin. Berarti modalnya sama, beres. Yang penting hati kita Tuhan. Orang tidak bisa tahu, tapi Engkau tahu hatiku. I love you. Ya kan? Kita cinta sama Tuhan, itu modal utama, penting, satu-satunya cukup. Amin. Gak bisa dengar suara Tuhan, gak apa-apa. Kita lihat Ruth ikut Naomi, ya kan? Cuman karena cinta Tuhan. Lalu kalau dia pulang kampung kan gak ketemu Tuhan, Bapak Ibu. Orang sak kampung bukan penyembah Tuhan Israel, ya kan? Waktu dia ikut Naomi ke mana? Ke kota Bethlehem. Naomi itu susah nggak? Susah loh. Terus kemudian masuk ke kota Bethlehem. Apa yang pertama kali dikerjakan oleh Ruth ketika sampai di kota Bethlehem? Apa? Bahasa sederhananya ngomong jelek, dolek kerja. Cari kerja. Loh iya, dia tahu kalau dia melok mertua lah, masa mertuanya ngomong kerja dia singkari mangan. Iku kurang ajar, ya toh? Sebagai orang yang cotainya bagus, ngerti tata krama etika, dia tahu dia punya tanggung jawab cari makan. Benar nggak? Nah, sekarang tak tanyain. Dia kalau cari makan apa yang paling bisa dia lakukan bagi seorang Ruth? Orang asing baru datang ke Bethlehem. Kira-kira kerjaan apa yang bisa dia lakukan? Ya kerjaannya orang miskin, sai-sai, memungut. Mosok gini kerjanya, Tuhan, aku sudah ikut Engkau. Tidak ada yang mustahil bagimu. Lukas pasal 1 ayat 37, tidak ada yang mustahil bagimu. Berikanlah kepadaku pekerjaan menjadi pegawai negeri. Buat pemimpin-pemimpin hatinya ditekuk-tekuk supaya mau menerima aku, biar aku jadi alat kemuliaanmu. Kita lah sering kali maksa kayak gitu tuh. Bener gak? Bener kan? Aku gak mau kerja mau jelek. Aku ini ikut Engkau, masa mau jelek? Nyatakan kemuliaanmu. Kelihatannya rohani doanya. Ayo, tanpa kita sadari kita sering kayak gitu. Kita coba ngatur pinter mau menyatakan kemuliaan Tuhan, padahal sebetulnya mau nih dewe, maunya kita. Enggak. Ruth kerja mau jelek karena apa? Ya cuma itu yang bisa. Nah dia bisa itu. Mau jadi PNS gak bisa. Loh Bu, gak bisa tak Bu? Kalau Ruth itu berdoa, puasa bila perlu 40 hari. Supaya apa? Tuhan membukakan pintu jadi pegawai negeri sipil. Ya bisa sih. Tapi kok dolek molo ya? Kok dolek soro? Lah kamu ngenteni pirang suwe? Ya lek sak minggu, lek 2 tahun, berarti 2 tahun kowe gak kerja. Saudara, kita anak Tuhan itu sering bulat sendiri. Simple. Ruth itu cara mengikuti kehendak Tuhan. Apa yang dia bisa kerjakan, dia kerjakan, Bapak Ibu. Dia bisa mungut jelek, dia pungut jelainya. Bisa nangkep kan? Orang Kristen kadang-kadang bulet ngerepotin pendeta, terutama pendeta profetik. Seorang bapak umur 55 tahun datang menemui saya. Bu Ruth, tolong bantu tanyakan Tuhan, kenapa Pak? Saya ini umur 55. Saya ini sudah 10 tahun lebih enggak dapat kerja. Dan sekarang saya dapat tawaran pekerjaan.
kerja apa Pak? Saya pikir dia itu suruh tanya Tuhan itu baik kerjanya jadi di tempat Doli apa di mana di Surabaya gitu, aku tidak ngerti. Ternyata dia kerjanya, saya ditawari pekerjaan jadi penjaga gudang Bu. Terus maksud Bapak, tanyakan sama Tuhan boleh nggak? 10 tahun dolek kerja gak iso karena umur. Moro-moro tiba-tiba ada pekerjaan jaga gudang. Terus dia tanya, apakah Tuhan berkehendak? Tak jawab, berkehendak. Lo buru udah tanya sih, lo sudah. Pak, Bapak ini apa sih? 10 tahun gak itu kerja. Pak, umur 55 Pak, itu kerja aja mujizat lo. Lo ya Pak, sekarang dapat tawaran kerja Bapak pakai tanya, Tuhan berkehendak enggak? Lo yang berkehendak, yang pasti Tuhan bilang gini, enggak kerja, jangan makan. Lo berarti Tuhan berkehendak toh? Lo ya toh, ya diambil aja. Nanti Tuhan marah Bu. Saya bingung. Sampai gini, Bapak kok gereja di Pak? Bapak Ibu nangkep gak ya? Gampang kan? Apa yang ada di hadapan kita, adanya itu kerjakan saja. Amin saudara. Lah Ruth bisanya mau ngejelek. Masa Ruth ngambil waktu doa puasa minta jadi Miss Bethlehem? Tuhan, aku di kampungku iki paling ayu loh, primadona. Mosok dek kene suruh mungut jelek. Dulu aku ini anaknya Pak Lurah loh Tuhan. Mosok pindah Bethlehem, nyatakan kemuliaan-Mu, nyatakan bahwa Engkau Tuhan yang hidup. Kita tidak sadar, kita sering maksa Tuhan pakai cara kita. Ternyata mengikuti kehendak Tuhan sederhana. Apa yang ada di tangan saudara, apa yang bisa saudara kerjakan, kerjakanlah. Loh Bu, tidak perlu tanya dulu. Bu, saya pelayanan apa? Lah apa yang ada di tanganmu? Ya udah kerjakan. Tidak tanya Tuhan dulu. Saya disuruh masuk departemen yang mana? Ih, repotin. Udah. Apa yang ada, lihat Ruth apa? Mungut jalan, iya kan? Terus saya tuh cerita, Bapak Ibu kalau baca Alkitab coba dibayangkan ya, kok bisa Ruth mungut jelai di ladangnya Boas Bu Ruth? Apakah ibu bapak pernah menemukan Ruth berjalanlah ke utara, carilah ladang yang punyanya Pak Boas, sekitar 10 km ke arah utara nak. Tapi Anda ketawa, banyak dari kita pengen kayak gitu loh. Tuhan, maunya yang mana? A atau B? Sudahlah, apa yang bisa Anda kerjakan, kerjakan aja. Saya bayangkan Ruth itu gini, pasti normalnya kalau mau jelek, dia tidak mungkin cari jelek di ladang yang 10 km jauhnya. Pasti dia akan mencari ladang yang terdekat terlebih dahulu dong. Ini bayangan saya Bu. Mungkin di ladang yang terdekat, paling dekat sama rumahnya, mungkin jelainya tidak banyak. Ini yang saya bayangkan. Apa kayak gitu Bu? Tidak ada sih. Tapi kira-kira seperti itulah. Dia jelainya tidak banyak. Namanya orang jelainya tidak banyak, ya udah jalan lagi toh. Nah kalau jelainya tidak banyak, ya udah jangan bertahan di situ. Terus habis itu Anda berkata, Tuhan berkehendak aku di sini setia sampai akhir, walaupun gak nemu jelai. Saya menunggu mujizat Tuhan. Orang Kristen kadang-kadang batasnya itu aneh gitu loh. Udah, tidak ada jelai yang naturalnya, normalnya ya udah pindahlah. Kan gitu toh Bapak Ibu. Buat saya sih simpel ya Bapak Ibu, kalau di sebuah pekerjaan itu tidak jalan, sudah dicoba beberapa lama sampai habis sampai sekarang, ya udah, kamu jalan terus. Hidup itu harus move on, jalan. Lalu sampailah dia di ladang Boas. Dia tidak tahu itu ladangnya Boas. Mertuanya aja lupa, mulai punya dulur namanya Boas. Mertuanya tuh lupa Bu.
aneh kok mertuanya ini punya saudara konglomerat bisa lupa. Setahu saya, kita kalau punya saudara konglomerat tidak bakalan lupa. Kenapa? Karena itu pertolongan pertama pada kecelakaan. Iya toh? Nggak mungkin lupa, tapi kenapa Ruth mertuanya kok bisa lupa kalau punya saudara konglomerat? Kemungkinannya karena saking stresnya sampai lupa. Saking stresnya. Ruth jalan, dia lihat, kok rame ya di ladang ini, banyak orang yang memungut jelai, berarti jelainya banyak. Bapak Ibu, Anda perlu tahu, ladangnya Boas itu jelainya banyak sekali. Kenapa? Karena Boas itu suka memberi. Boas itu selalu pesan sama pegawai-pegawainya, kalau ngikat jangan kencang-kencang, sengaja buang beberapa supaya orang-orang miskin bisa ngambil, sengaja jatuhkan. Jadi saya membayangkan Ruth ini jalan, ladang pertama tidak banyak, dia melihat ladang berikutnya, loh kok banyak orang, berarti banyak orang miskin toh. Banyak orang miskin karena waktu itu masa kekeringan loh, berarti banyak orang miskin memungut jelai di ladangnya Boas. Jadi Ruth spontan aja gitu loh Bapak Ibu. Jadi gini loh, kalau Bapak Ibu tidak punya pintu yang terbuka jalanin saja. Apa yang bisa Bapak Ibu lakukan, lakukan saja. Saya ini kepingin Bu, punya cita-cita bikin usaha sendiri. Sudah ada modal, nggak ada. Ya udah, nggak ada modal, jangan puasa. Terus kemudian berbulan-bulan sampai bertahun-tahun tetap tidak pernah ada antam turun dari langit. Itu kesalahan kita. Kerjakan apa yang bisa saudara kerjakan. Walaupun Anda melihat tidak ada prospek, walaupun saudara melihat tidak ada masa depan yang menjanjikan. Ruth itu ikut Naomi juga tidak ada masa depan yang menjanjikan. Modalnya cuma satu, karena dia mencintai Tuhan. Amin. Jadi pokoknya saudara punya modal, saudara mengasihi Tuhan, apa yang ada di tangan saudara kerjakan dengan terbaik. Bisa nangkap? Apa yang ada di tangan saudara kerjakan. Saya ajak lihat, buka Rut pasal 2. Perhatikan Rut pasal 2 ayat yang kelima. Nah ini Anda lihat, Rut itu bukan cuma mengerjakan apa yang ada di tangannya. Lalu kata Boas kepada bujangnya yang mengawasi penyapit-penyapit itu, dari manakah perempuan ini? Bapak Ibu, kenapa Boas tiba-tiba dari sekian banyak orang miskin yang memungut jelai, kenapa Boas itu kok tertarik melihat Rut? Orang miskinnya banyak. Apakah Rut dandannya paling mencolok seperti sosialita? Saya pikir enggak. Kemungkinan ini prediksi saya. Orang-orang yang lain sudah mulai pulang. Kok bisa? Makanya dia kelihatan. Saya kasih lihat, yuk lihat ayat berikutnya. Bujang yang mengawasi penyapit-penyapit itu menjawab. Perhatikan ibu-ibu, menjawab. Dia adalah seorang perempuan Moab. Dia pulang bersama-sama dengan Naomi dari daerah Moab. Tadi ia berkata, izinkan kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas jelai ini di belakang penyapit-penyapit. Begitulah, garis bawahi kalimat ini, saya sangat terkagum. Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang, dan seketika pun ia tidak berhenti. Jadi kenapa Boas tertarik tanya itu perempuan siapa? Bukan karena Rut cantik. Alkitab tidak pernah menceritakan penampilan Rut. Dan kebanyakan di Timur Tengah setahu saya, seorang perempuan yang cantik itu kebanyakan, mohon maaf, bukan bermaksud mengukur-ngukur badan, tapi kebanyakan perempuan-perempuan yang dibilang cantik di Alkitab itu kebanyakan mereka Timur Tengah itu suka cari yang gemuk-gemuk. Karena kalau di perjanjian lama yang biasanya ngelola kebun peternakan kambing domba itu yang cewek.
yang cewek. Jadi kalau ceweknya kurus, kurang laku. Tidak percaya. Jadi yang gemuk-gemuk laris. Kalau saudara lagi berpikir, mungkin suami sudah meninggal, kepingin merit lagi dan Anda punya porsi badan cukup memadai, mungkin bisa dicoba peluang ini. Saya pernah jalan-jalan ziarah ke Turki. Itu ada sesuatu yang menarik di Turki, cara orang cari mantu. Mereka akan menaruh botol di atas atap rumah. Jadi orang yang lewat tahu berapa anak yang masih belum merit dan seperti apa anak yang belum merit. Saya melihat ada beberapa macam botol. Saya tanya, kenapa botol-botol ini, apa kriteria masang botol? Rata-rata mereka masang botol-botol kaca. Kalau yang kurus kayak botol teh botol, itu berarti anaknya memang laksi. Terus ada botol yang dipakai untuk isi bensin itu, berarti orangnya rada gemukan, agak montok. Jadi sesuai dengan ukuran botol, Pak. Jadi orang sudah tahu, oh di sini ada 3 botol di atas atap. Oh yang ini botol teh botol, ini botol isi bensin. Tinggal terserah suka yang mana, lalu datang bawa onta biasanya atau kambing untuk bawa mahar, Pak. Bawa mas kawin. Jadi cara memberitahu itu dengan menaruh botol di atas atap. Kalau saudara naruh botol di atas atap rumah di sini, tidak ngerti orang. Jadi tidak ngaruh Bapak Ibu. Alkitab tidak pernah menceritakan Rut itu cantik atau enggak gimana. Tapi yang saya tangkap itu gini, kenapa Boaz itu bisa nanya tentang Rut. Alkitab memang tidak menceritakan Boaz jatuh cinta. Tapi saya tetap percaya ada rasa tertarik. Kenapa rasa tertarik? Karena Rut satu-satunya yang tidak pulang-pulang. Berarti orang ini rajin. Alkitab menuliskan, seketika pun dia tidak berhenti. Maksud saya begini Bu, apapun pergumulan saudara, apa yang bisa saudara kerjakan, kerjakan. Apa yang ada, kerjakan. Tapi yang kedua ingat, apa yang ada, kerjakan. Tapi bukan dengan seadanya. Nangkap, apa yang ada, kerjakan terbaik. Karena seringkali kita, apa yang ada, kita kerjakan seadanya. Tapi Rut terbaik. Yang lain sudah pulang, dia tidak pulang. Yang lain sudah berhenti, dia tidak berhenti. Mungkin kita bicara tentang dalam rumah tangga. Kalau Anda cuma bisa mengerjakan melayani suami, kerjakanlah dan kerjakan terbaik. Beri perhatian terbaik, beri kesabaran terbaik. Ingat, kehendak Tuhan bukan soal jabatan, bukan soal pekerjaan atau karir. Kehendak Tuhan sikap hati. Jadi selama saudara, apa yang bisa kau kerjakan dengan sikap hati terbaik, percayalah, ujungnya akan melihat keajaiban Tuhan. Amin saudara. Jadi kalau Anda bisa mengerjakan melayani suami, kerjakan dengan kasih, kesabaran, sukacita, terbaik. Di mana-mana kalau orang melakukan terbaik, pasti akan menonjol. Percaya. Lama-lama suami itu akan melihat. Seorang istri sharing sama saya bagaimana tahun-tahun pertama pernikahannya, bantalnya itu penuh dengan bekas air mata. Setiap hari dia cuma bisa menangis. Tidak pernah dia ngorbanin suami, tidak pernah dia ngomelin suaminya. Saya tanya sama suaminya, gimana ceritanya? Kamu kok tiba-tiba berubah? Dia bilang,
aku tuh melihat bantal istriku penuh dengan bercak air mata. Dan dia bilang, aku gak tega. Aku pikir kenapa aku tuh menikahi dia hanya untuk menyakiti dan menyiksa. Dia berubah. Karena apa? Istrinya cuma bisa menangis. Jangan remehkan air mata seorang wanita. Iya kan? Lo memang kekuatannya wanita nangis ya gak apa-apa. Terus Anda bilang, wah lemah lu nangis. Oh memang bisanya nangis kok. Iya gak apa-apa. Lakukan terbaik, menangislah terbaik. Loh iyalah, menangislah terbaik, bikinkan teh terbaik, bikinkan kopi terbaik. Kalau mijet, lakukan terbaik. Jangan mijet sampai belum ya, habis tak tusuk jarum. Ya, lakukan terbaik. Anda perhatikan, satu kali, ingat nggak siapa yang disuruh bosnya cari jodoh buat anaknya? Ada yang ingat? Loh, udah baca Alkitab. Satu kali Abraham menyuruh bujangnya cari jodoh buat anaknya Ishak. Lalu ketemulah yang namanya Ribka. Kapan Ribka dapat jodoh? Waktu dia sibuk memberi minum onta. Ibu-ibu perhatikan, yang rajin-rajin, yang melakukan terbaik itu dapat berkat. Ketemu berkatnya kapan? Waktu rajin-rajin lakukan terbaik. Ruth melakukan terbaik, lalu muncul Boaz, konglomerat Bethlehem. Di mana-mana kalau kita melakukan terbaik menonjol kok, Bu. Saya boleh terus terang ya, tapi bukan bermaksud untuk gimana menilai gimana, tapi saya terpesona. Tadi kan ada 3 penyanyi di sini, 3 penyanyi ya Ibu. Ada satu singer yang paling menarik perhatian saya, yaitu Ibu. Saya kasih contoh karena ini sesuai dengan Alkitab. Loh kok bisa? Bu, gak usah takut, saya bukan bermaksud untuk menggugah. Ibu gak usah takut, Bu. Saya tuh cuma kasih contoh, saya gak tahu bagaimana Anda, tapi mata saya tertarik melihat beliau. Bukan bermaksud maksudnya menomorduakan WL atau apa, tapi saya tertarik dengan Ibu. Mata saya tuh tertuju kepadanya. Tuhan itu langsung ngajarin, ini loh, kalau kita tuh melakukan, bukan berarti yang 2 tidak terbaik, bukan. Cuma dia agak beda. Saya tuh lihat dia tadi nyanyi, saya seneng lihat dia nyanyi. Aduh, saya sampai keasikan tidak bisa nyanyi karena melihat dia nyanyi. Bukan menganggap dia mengganggu, tidak. Aduh, dia nyanyinya itu menikmati sekali. Dia menikmati sekali. Terus tadi gimana lagunya? 1. Terus refrennya gimana refrennya? Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat, hatiku bergembira. Nah, terus kanan kiri ke depan, ya. Saya lihat dia gini. Enak. Orang Jawa bilang leko tenanan loh. Kok goyangannya? Loh, gak percaya. Nanti habis ini lihatan ya. Bu, jangan berubah. Pertahankan. Itu that's good, Bu. Bagus. Loh, saya belajar. Wih, leko tenanan. Saya gini, yes. Aduh, orang ini les nari di mana ya? Kok cik bagus sih gitu. Karena saya kalau nari kayak robot gitu loh. Jadi saya lihat dia tuh saya belajar gitu. Kenapa? Karena beliau ini saya percaya dia menikmati sekali apa yang dia kerjakan. Saudara, kalau Anda mengerjakan sesuatu walaupun itu bukan passion saudara, tapi Anda melakukan all out terbaik, percayalah Anda akan melihat sesuatu yang dahsyat terjadi. Boaz memperhatikan Ruth.
ketika dia melakukan terbaik. Jangan pikir bahwa ketika engkau kepingin melihat anakmu berubah, jangan cuman ngomeli, nuntut. Apa yang bisa saudara lakukan? Support dia, perhatikan dia, lakukan terbaik dengan penuh cinta. Lakukan seperti kata Tuhan, bersukacitalah, jangan marah, tetaplah sabar, belajarlah setia. Lakukan ini semua. Yang terbaik itu maksudnya apa? Sikap hatimu yang terbaik. Sabar yang beneran, bukan cuma di muka, setelah di belakang ngomong. Lakukan terbaik, kau akan melihat blessing. Saya ingat ibu itu, saya ketemu kok beberapa singer yang kayak ibu ini. Ibu siapa? Ibu siapa? Orang Bali. Dayu. Oh Yayu. Saya pernah ketemu beberapa singer tuh kayak Bu Yayu. Ada satu teman kita kalau singer, aduh, enak sekali. Itu membuat saya saya tuh malah malu loh. Kok saya puji Tuhan kayak orang seadanya gitu ya. Wah dia kalau nyanyi gitu, Yesus kaulah serius, saya sampai gini kalau lihat. Tapi bukan menghina Bu, saya kagum. Saya melihat betapa dia nyembah Tuhan, begitu menikmati, luar biasa. Satu kali saya khotbah di sebuah gereja. Akhirnya hari itu khotbah saya berubah. Temanya membahas penyanyi itu. Sekelompok pengamen jalanan. Jadi mereka biasanya ngamen di jalan. Terus mereka nyanyi, menyembah Tuhan, mempersembahkan pujian. Ada pemain musiknya, terus penyanyinya, singernya 3, tapi satu yang menarik perhatian saya. Lagu ini loh, Sajeke. Nah, biasanya kita kan uripku soalnya ayu kita jadi gini. Ojo gede-gede, ojo ombo-ombo mangape ya. Dia turun dari panggung. Saya kaget. Sajeke Gusti uripku, bukan WA lagi. Tansah diberkahi. Satu gereja penuh sukacita gara-gara satu orang ini. Sukacitanya tuh nyebar, saudara. Dan mereka akhirnya ketika nyembah, mereka hatinya penuh dengan sukacita. Serius. Di mana Anda melakukan secara all out terbaik, di situ akan menarik perhatian Tuhan. Anda jangan mencoba merubah, tidak akan berhasil. Tuhan bilang kamu ngoyo, tidak akan bisa. Satu yang kamu perlu lakukan, lakukan kehendakmu. Apa Tuhan kehendakmu? Bersukacita nak, bersorak-sorai nak, bersyukur nak. Omset turun, bersyukur nak, tetap ketawa nak, haleluya. Gimana Ci toko hari ini? Haleluya. Rame? Enggak, tapi haleluya. Lah iya, ketika Tuhan melihat gitu, Tuhan gak tega loh. Gak tega Bu. Saya selalu pakai, ada satu cerita yang sampai hari ini saya gak pernah berhenti kagum. Cerita bagaimana 2 orang anak punya reaksi yang berbeda terhadap bapaknya. Yang anak pertama suka ngomel, anak kedua selalu berpikir positif. Bapaknya ini heran, kok saya punya anak 2 karakternya bisa beda bagai langit dan bumi. Bapaknya melakukan tes. Dia berangkat pergi ke kota, sebelumnya dia tanya, kalian berdua titip apa? Anak pertama, titip baju pesta papa, warna kuning yang banyak bunga-bunga dan renda. Oke. Yang kecil ditanya, kamu titip apa? Titip kalung mutiara papa. Oke. Pulang dari kota, bapaknya membawa 2 kotak. 1 kotak kecil, 1 kotak besar. Yang anak pertama
berkata begini, pasti yang kotak besar ini punya saya. Kita juga berpikir begitu. Ternyata yang lebih kecil kotak yang untuk anak pertama. Loh kan baju pesta, ya kan bisa divakum. Jadi kecil, ya kan? Setelah dibuka, ini anak sebelum dibuka udah ngomel. Kok papa tidak adil ya? Saya pesen baju, bukannya adik saya pesen kalung mutiara. Kok kotaknya lebih gede? Jangan-jangan papa ini membelikan kalung mutiaranya banyak, sedangkan saya baju kok tipis sekali. Jangan-jangan ini baju daster bukan baju pesta. Dibukalah, benar baju pesta. Lalu dia ngomel, kenapa warna kuningnya seperti ini? Kenapa bunganya kurang banyak? Kenapa rendahnya model kampungan? Itu anak pertama, tidak pernah puas. Anak kedua, si bapak dengan cemas-cemas berharap mau melihat reaksi anak kedua. Dia buka, berarti kotak besar buat aku. Waduh, berapa kalung mutiara, aku cuma pesen satu loh ini. Pasti dikasih banyak ya sama bapak ini. Dibuka, ternyata bukan kalung mutiara, tapi kotoran kuda. Nya kuda. Bapaknya menunggu dengan cemas, kepingin tahu reaksi anak perempuannya ini. Di luar dugaan si anak kedua reaksinya gini, hore, hore, yeah. Bapaknya bingung, anakku gak apa-apa tadi, yeah, gitu. Dikasih kotoran kuda gak apa-apa, dia pikir ini brownie sedikit gitu. Nak, itu kotoran kuda, nak. Kamu kenapa kok senang sekali? Papa, aku tahu papa itu sayang sama aku. Papa itu enggak mungkin kasih kotoran. Tapi aku tahu papa menyediain kuda buat aku. Karena kuda enggak bisa dibungkus, papa kasih dia kotoran. Ya kan, Pak ya? Iya tak? Aku tahu papa itu sayang sama aku, enggak mungkin ngasih kotoran. Pasti papa kasih kuda kan? Iya tak? Tahu bapak ibu, bapaknya itu enggak tega. Tadinya memang enggak belikan kuda. Gara-gara reaksinya begitu, akhirnya dia berikan kuda. Pernahkah Anda berpikir ketika Tuhan melihat sikap hatimu sesuai dengan kehendaknya, dia tidak akan tega. Dia akan turun tangan dan dia akan berikan benar-benar kemenangan yang baik. Gak usah bingung bagaimana mencari suara Tuhan. Apa yang ada di tangan saudara yang masih bisa saudara kerjakan, toko sepi, ya sudah. Yang bisa saudara kerjakan apa? Bersyukur. Yang bisa saudara kerjakan nyanyi. Nyanyilah sekeras-kerasnya seperti Abraham. Kok bisa seperti Abraham? Bapak namanya siapa? Bapak banyak anak. Anaknya berapa Pak? Belum. Nah, kok Bapak punya nama Bapak banyak anak? Ya, nanti banyak anak saya. Lihat, kayak orang edan ya. Tapi itulah iman. Saya cuma mau bilang sama Bapak Ibu, toko sepi, ucapkan syukur, bersorak-sorai, nyanyi, haleluya. Terus saudara bilang begini seperti anak yang dapat kotoran kuda, Pak, aku itu anak, pasti engkau tidak mungkin membuat anakmu ini minta-minta. Aku bukan males, aku kerja dan aku lakukan baik. Tapi rezeki itu cuma tanganmu yang bisa mencurahkan buat aku. Tapi aku percaya Bapak, aku tidak akan kau biarkan. Bapaknya gini tidak tega, anakku kok percaya banget ya sama aku. Lalu dia tidak akan tinggal diam. Dia bikin seseorang di luar sana tergeletik, lalu suruh kulaan sebanyak-banyaknya. Saudara, itu yang sering saya lakukan Bapak Ibu. Saya kalau doa selalu begitu, Pak, Ruth anakmu, Ruth percaya kau tidak akan tinggalkan, tidak akan kau biarkan. Karena Ruth anakmu, bukan ponakanmu. Saya tenang. Serius Bapak Ibu. Karena aku terinspirasi doa anak-anak. Anak-anak itu kan lebih polos ya. Satu kali di sebuah retreat anak ini berdoa, dan setelah dia doa badai terjadi. Sebuah patung berhala roboh. Ini terjadi di Lawak waktu kami retreat. Dan sebuah patung berhala roboh di dekat situ. Saya langsung melihat, wow, doa anak ini powerful. Saya akhirnya sejak itu sering niru doanya dia. Dia doa, Tuhan, kami ini anakmu, bukan
bukan ponakanku. Karena hatinya begitu menjiwai posisi sebagai anaknya papa. Saudara anaknya bukan? Amin. Jadi kalau hari ini omset turun, apa yang bisa dikerjakan? Haleluya. Bu, saya sudah marketing, tetaplah marketing. Saya sudah berusaha pakai sales, tetap lakukan apa yang bisa saudara lakukan dan lakukan terbaik, bukan seadanya. Apa yang ada, lakukan sebaik-baiknya. Bersyukur, bisa bersyukur toh? Bisa nyanyi kan? Walaupun sepi, saya berdoa kita seperti anak-anak yang menerima kotoran kuda. Loncat, haleluya, yes. Bapak kita bingung, kamu kok tambah senang omset turun? Karena aku tahu, Papa tidak akan biarkan. Berarti habis ini mau dikasih yang gede-gede. Sekarang diistirahatkan dulu. Oh iya toh, karena habis ini kalau berkat datang Anda tidak sempat istirahat loh. Jadi pandang dengan sisi positif, amin. Kalau Anda hari ini omsetnya sepi, berarti istirahat. Kenapa? Karena sebentar lagi panenan, Anda tidak punya waktu. Amin. Saya dulu juga gitu, waktu pengen dapat jodoh tidak dapat. Akhirnya saya berpikir positif. Serius Bapak Ibu. Saya dulu sempat minder karena dari kecil tuh tidak pernah dipuji-puji sama keluarga maupun orang-orang lain. Saya tidak pernah dipuji. Saya selalu dibilang hidung pesek lah, rodok merongos lah, macem-macem nonong lah. Saya selalu gitu. Pokoknya tidak enak kabeh semua anak saya. Saudara, sampai akhirnya itu terbawa ketika saya remaja. Saya melihat teman-teman udah mulai pacaran, saya makin minder. Apalagi waktu SMP, SMA itu jerawat saya ini banyak seluruh muka. Tambah minder. Sudah selama ini tidak ada jerawat aja, tidak ada yang lirik, apalagi ada jerawat. Siapa yang mau lirik kalau ada jerawat, kok tambah parah gitu kan? Terus akhirnya nggak tahu pewahyuan dari mana ya. Waktu saya kuliah, setelah terima Tuhan, saya tiba-tiba dapat pewahyuan. Pewahyuan saya begini, pikiran saya mulai berubah. Saya kenapa dapat pewahyuan itu? Karena saya melihat seorang teman yang cantik, Bu Eli kenal. Itu dulu kalau teman saya ini primadona Ci. Saya ingat kalau dia jalan, cowok-cowok itu ngeliatin semua. Saya pernah coba jalan sama dia. Tetap cowok-cowok ngeliatin dia, bukan ngeliatin saya, Bapak Ibu. Anda pikir cowok ngeliatin saya gitu kan? Enggak, belas dilirik aja, enggak. Saya coba barangkali bisa kecipratan gitu loh Pak. Enggak bisa kesini, barangkali mendal kesini kan gitu. Tetap juga enggak dilirik gitu loh Pak. Dulu ceritanya kalau cowok-cowok itu yang naksir sama dia itu sampai antri di kosnya, sampai dikasih nomor loh. Udah percaya, tanya orang gitu. Sampai giliran Ci, siapa yang apel gantian, ini disik. Aku nggak tahu piro menit per orang. Saking larese Bapak Ibu. Terus saya tuh melihat gini, waktu saya lihat dia gitu, saya tuh tiba-tiba di dalam itu kayak gini. Tapi kemudian saya disadarkan Tuhan, kamu lihat segitu banyaknya cowok-cowok, mana yang beneran cinta sejati? Kan gak kayak cerita Cinderella atau Snow White, ada dibikin semaput sih dicium kisah sejati, cinta sejati terus pantas. Ternyata yang nyium pangeran kodok. Kayaknya kan? Gak bisa seperti itu kan? Saya akhirnya jadi berpikir positif gimana? Ruth, bersyukurlah. Kamu gak cantik seperti dia. Tapi ibu-ibu tahu enggak? Ternyata orang gak cantik itu ya ada Hogini. Hogini apa Bu Ruth? Sing cinta sama saya, itulah cinta sejati. Loh iya jelas. Soge yoga. Wis gak ayu melarat, sempurna. Penderitaannya sempurna, kurang elek apa? Ya, wis gak ayu melarat. Terus dia jatuh cinta sama saya, cuman satu jawabannya, anugerah Tuhan. Dan cuman satu jawabannya, ini benar-benar cinta yang sejati. Sungguh, dalam pernikahan kami dia sempat dites. Amin. Dia sempat dites, bukan saya yang ngetes.
Tiba-tiba, pokoknya singkatnya lah, dia dikirimi foto cewek telanjang, mantan teman yang dulu pernah naksir dia, dikirimi foto cewek telanjang. Dia ini luar biasa, laporan ke saya. Yang telanjang ini ayu, cantik. Terus saya bilang, "Go, cowok itu kan godaannya mata. Masa kamu gak tertarik sama sekali?" Dia jawabannya tuh kan seenak itu. Jawabannya itu lucu. "Enggak, loh kenapa kok enggak? Nah kamu lihat dia itu kan cantik telanjang lagi. Masa enggak tergetar?" "Enggak, aku lihat dia tuh malah inget kayak sapi." Jadi aku melihat dia tuh kayak daging sapi putih seonggok ngono lho. Aku enggak tahu. Mungkin itu gunanya punya suami matanya rada kuning. Jadi lensanya beda. Jadi ngelihatnya kayak daging sapi seonggok. Oh bersyukur, aku bersyukur. Makanya tadi guyonan di mobil Bu Feni bilang, hati-hati, memang, yo kamu mesti barengin istri. Sekarang ini banyak pengintai. Suami saya jawabannya simpel, gampang Ci, aku tuh gak bisa. Apa? Soalnya dompetku tak kayak mau bojoku kabeh. Terus gimana? Cewek sekarang itu cari yang dompetnya tebel Bu, gak ada duitnya gak gelap. Lah tapi saya bukan yang ngerampok loh, sini dompetmu Mbak sini. Enggak, dia yang kan males nang. Loh gitu cewek kok. Sampai beberapa kali kejadian sampai di depan lali gak gawa duit. Nah aku gak gawa duit lagi gak iso bayar tuh. Masa tinggal KTP gitu. Saudara, jadi ada untungnya. Ternyata kalau kita ini nggak laku-laku kayak saya nih, bersyukur yang cinta sama engkau itu cinta yang sesuku. Bukan karena melihat parasmu, bukan karena melihat dompetmu, bukan karena melihat tas dan sepatumu, dan karena dandananmu, tapi karena apa? Oh dia kalau tak tanyain tidak tahu sampai hari ini. Kok kenapa kamu kok jatuh cinta sama aku? Gak tahu. Aku ketipu. Terus ya kalau sekarang udah menikah, kami tahun depan baru 25 tahun. Tahun depan baru 25 tahun pernikahan. Nah kalau ditanyain, kamu tuh mosok sih kok nggak ada yang menarik yang membuat kamu kesengsem? Dipikir-pikir enggak. Malah kalau tak lihat kamu sekarang, aku mikir gini, kok dulu mau ya? Oh tapi dia cinta sama saya Bu. Kalau di kamar, di ranjang, jangan berpikir keras. Tiba-tiba dia halus kepala saya, dia gandeng tangan saya, di ranjang tok gandengan. Takut jatuh Bu, gelondong. Jadi digandeng. Makanya apapun yang ada, jalan yang terbaik dengan syukur, dengan sukacita, dengan sikap hati yang benar, maka berkat akan terjadi. Kita menghampiri Tuhan yuk Bapak Ibu. Saya mengundang pemain musik, pemuji. Semusim berlalu. Kalau yang ini ibu nggak bisa dance. Tuh. Tapi bukan mengkritik, tapi saya sangat terpesona ibu. Tepuk tangan dong yang terbaik. Mari kita belajar memberikan yang terbaik dalam setiap apa yang bisa kita kerjakan. Untuk doa siang ini, kita pejamkan mata sebentar. Saya tahu bahwa tahun ini akan menjadi tahun yang perjalanannya tidak mudah. Tapi Tuhan itu ngajarin saya gini, jalanin, itu cara aku mimpin. Jalanin apa yang ada,
nanti aku yang mendirect, yang mengarahkan langkahmu ketemu Boaz. Aku yang mengarahkan. Jalanin apa yang ada, lakukan terbaik. Saya membayangkan seandainya Ruth hari itu pulang siang atau pulang lebih awal, dia tidak akan ketemu dengan Boaz. Saya membayangkan hari itu Boaz rupanya kalau datang selalu agak malam, agak sore. Dan kalau Ruth sudah dapat cukup, dia pulang. Mungkin dia berkata dalam hatinya, ngapain aku banyak-banyak, pokoknya buat aku sama mertua udah cukup, ya sudah. Saudara, saya tidak tahu apa yang ada di pikiran Ruth, tapi dia tidak pernah berhenti seketika pun. Sampai akhirnya Pak Boaz datang. Lakukan terbaik. Jangan berhenti mengasihi anak-anakmu. Jangan selalu dikhotbahin dan diceramai. Berikan support. Kalaupun engkau tidak suka, kalaupun engkau tidak cocok dengan pilihannya, tunjukkan kasihmu bahwa engkau menerima dia apa adanya. Tunjukkan kasihmu yang tanpa syarat. Lakukan terbaik buat dia. Engkau akan kagum dan heran, Tuhan bisa merubah hatinya karena melihat kasih dari orang tuanya. Tuhan bisa merubah hati suami-suamimu karena melihat kasihmu yang tanpa syarat. Tuhan bisa merubah bahkan hati istri karena melihat suami-suami yang tidak pernah berhenti untuk mencintai istrinya. Tuhan bisa melakukan sesuatu keajaiban karena melihat engkau begitu melakukan terbaik seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ingat satu ayat ini, segala sesuatu lakukan seperti untuk Tuhan, maka engkau akan dimuliakan. Tangkap dengan iman. Tahun ini tidak mudah, tapi kalau kita punya sikap hati yang benar ngejalaninnya, kita akan mengalami seperti Ruth. Akan ada Boaz-Boaz yang terjadi dalam hidup kita. Akan ada supranatural breakthrough, terobosan yang ajaib terjadi dalam hidup kita. Mungkin kau cuma bisa menangis, menangislah, tapi jangan berhenti hanya di menangis. Tuhan berkata, bersukacitalah, bersyukurlah senantiasa. Dan ketika Tuhan melihat engkau melakukannya, engkau cuma bilang, Tuhan, aku belajar bersyukur karena aku tahu aku anakmu, engkau tidak akan tinggalkan. Dan aku bersyukur karena aku percaya pasti ujungnya adalah terbaik buat saya. Maka ketika Tuhan melihat hatimu yang demikian, Tuhan tidak akan tinggal diam. Bapa, hamba telah menyampaikan hatimu buat semua teman-teman di Semarang. Apapun yang sedang menjadi doa, pergumulan, tangisan mereka, Tuhan, biar mulai siang ini kami belajar seperti Ruth. Nggak ada orang yang suka disuruh ngambil jelai dari pagi sampai petang, nggak berhenti-berhenti, capek. Tapi Ruth tetap melakukannya. Kenapa? Karena hatinya penuh cinta untuk Tuhan. Ketika engkau melakukan itu, Tuhan, kami percaya kami semua juga akan melihat keajaiban Tuhan. Kekuatan-Mu mengalir buat setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, meteraikan firman-Mu boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi rema bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dan hamba mau kembalikan segala hormat pujian bagi Engkau. Terus berkati PD Victory Semarang. Makin hari akan makin banyak anak-anak-Mu yang makin ditumbuhkan dalam sikap hatinya. Mereka mempunyai sikap hati yang luar biasa. Mereka bukan orang-orang yang gampangan. Mereka bukan orang-orang yang gampang menyerah. Seperti Ruth, mereka tidak akan berhenti seketika pun. Mereka terus mengampuni, mereka terus bersabar, mereka terus mengasihi, mereka terus berlaku setia. Dan hamba percaya, Tuhan, kami percaya seperti Ruth, pada waktunya pertolongan dan kemuliaan Tuhan akan terjadi buat mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terus memberkati PD Victory
semakin berkenan dengan Tuhan. Kami mengucap syukur, hamba kembalikan segala hormat, pujian hanya bagi Tuhan sampai selama-lamanya di dalam nama Yesus yang bersyukur sama-sama.